Aku adalah ruhmu. Aku tidak datang dari luar dirimu. Aku bukan suara asing yang berusaha menasihatimu. Aku adalah bagian dari dirimu yang paling murni, yang paling tenang, dan yang paling tahu arah pulangmu. Selama ini aku diam, menunggu saat yang tepat untuk berbicara, menunggu ketika jiwamu cukup hening untuk mendengar suaraku tanpa terganggu oleh hiruk-pikuk dunia. Dan hari ini, akhirnya aku bisa bicara padamu. Karena getaranmu sudah mulai sejajar dengan frekuensi cahaya yang dulu pernah kau bawa sebelum turun ke bumi ini. Kau tahu, aku selalu ada di sana saat kau menangis tanpa suara. Aku ada di setiap helaan napas saat kau merasa sendirian. Aku menyaksikan setiap perjuanganmu, setiap malam panjang ketika kau berdoa tapi tak tahu kepada siapa sebenarnya kau berbicara. Dan aku ingin kau tahu satu hal, doa itu selalu sampai, karena sesungguhnya kau berbicara padaku, pada dirimu sendiri, pada bagian yang tidak bisa mati, pada cahaya yang tak bisa padam. Aku adalah saksi dari semua luka yang tak terlihat. Aku tahu betapa keras kau mencoba bertahan di dunia yang seringkali tak adil. Aku tahu betapa banyak kata yang kau telan agar tidak menyakiti orang lain. Meski hatimu sendiri teriris, tapi ketahuilah, dari semua kesunyian itu, semesta tidak pernah membiarkanmu sia-sia. Kau sedang dibentuk, bukan dihancurkan. Kau sedang ditempa, bukan ditinggalkan. Setiap air mata yang jatuh bukan tanda kelemahan, melainkan cara semesta mencuci debu dari jiwamu agar cahaya aslimu tampak lagi. Dan sekarang, dengarkan aku dengan tenang. Semesta bersiap mengangkatmu, bukan dengan keajaiban yang tiba-tiba, tapi melalui kesadaran yang tumbuh dari dalam dirimu sendiri. Akan tiba waktunya, kau menjadi magnet bagi segala hal yang baik, uang, kemakmuran, kebijaksanaan, dan kehormatan. Bukan karena kau berambisi memilikinya, melainkan karena kau sudah selaras dengan arus kehidupan yang murni. Energi keberlimpahan hanya tertarik kepada mereka yang telah berdamai dengan dirinya sendiri. Dan ketika kau mendengarkan pesanku, satu demi satu, kau akan tahu caranya agar itu benar-benar terjadi dalam hidupmu. Jangan anggap ini sekadar kata-kata. Anggaplah ini panggilan dari bagian dirimu yang sudah lama ingin kau temui. Dengarkan dengan hati terbuka, karena pesan ini bukan ramalan tapi kesadaran. Jika kau mendengarkan dengan sungguh-sungguh, hidupmu akan mulai berubah. Perlahan tapi pasti. Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan aku memintamu satu hal kecil. Like video ini sebagai bentuk niat untuk membuka pintu energi baik dalam hidupmu. Subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap pesan dari ruhmu bisa terus mengalir ke dalam kesadaranmu. Dan tulislah di kolom komentar kata 99 sebagai tanda bahwa kamu siap hidup selaras dengan ruhmu sendiri, siap menerima kebangkitanmu, siap menjadi cahaya yang selama ini ditunggu semesta. Kini, tenangkan dirimu. Tarik napas dalam-dalam. Biarkan setiap kata dari ruhmu ini menuntunmu pulang ke dirimu yang sejati. Bagian 1. Aku ruhmu. Aku adalah ruhmu. Aku bukan ingatan masa kecilmu, bukan luka masa lalu, dan bukan topeng yang kau pakai setiap hari untuk bertahan hidup di hadapan dunia. Aku adalah inti keberadaanmu, yang jauh lebih tua dari usiamu, lebih luas dari pikiranmu, dan lebih dalam dari hatimu yang paling dalam.
Aku telah menyertaimu sebelum kau mengenal dunia ini, dan aku akan tetap bersamamu, bahkan saat dunia tak lagi mengenal namamu. Selama ini, mungkin kau tak mendengar suaraku, karena aku tidak berteriak, aku tidak mendobrak. Aku berbisik di antara denyut nadimu, bersembunyi di balik setiap kegelisahan yang tak bisa kau jelaskan. Aku hadir di keheningan, saat lampu telah padam dan tak ada suara selain napasmu sendiri. Dan justru disitulah aku paling ingin kau temui, bukan di tengah keramaian dunia, tapi dalam kesunyian di mana kau bisa merasa jujur menjadi dirimu sendiri. Aku adalah ruhmu. Aku tidak memintamu menjadi sempurna. Aku hanya memintamu untuk kembali. Kembali padaku. Kembali pada rumahmu yang sesungguhnya. Karena selama ini, mungkin kau lelah bukan karena terlalu banyak bekerja, tapi karena terlalu jauh dari dirimu sendiri. Dengarkan aku dengan penuh kasih sayang, karena apa yang akan kukatakan padamu bukan omelan, melainkan panggilan untuk membangkitkan sesuatu yang sudah lama tidur di dalam dirimu. Kau adalah cahaya yang dibalut daging. Kau adalah makna yang terselubung dalam rutinitas. Tiap langkahmu punya getaran, tiap pikiranmu punya arah, dan setiap keputusanmu, sekecil apapun, membawa getaran itu ke dalam hidupmu. Entah menjauhkanmu dari aku, atau mendekatkanmu kembali. Aku ingin kau tahu satu hal penting. Semesta tidak pernah menolakmu. Hidup tidak pernah berkonspirasi untuk menyakitimu. Apa yang kau anggap sebagai kesialan, kegagalan, atau penolakan, sebenarnya adalah panggilan yang tak kau mengerti. Panggilan untuk berhenti melawan aliran dan mulai mengingat siapa dirimu yang sejati. Ingat, kau tidak pernah kecil. Hanya saja dunia mengajarkanmu untuk melupakan betapa besar kau sebenarnya. Kau diajari untuk mengukur nilai dirimu dari gelar, dari jumlah uang, dari jumlah pengikut. Padahal nilai itu seharusnya muncul dari seberapa dalam kau mengenal ruhmu sendiri. Setiap pagi, ketika matamu terbuka, aku selalu berharap kau akan mengingatku. Bukan dengan ritual yang rumit, bukan dengan mantra-mantra panjang, tapi dengan satu detik keheningan di mana kau berkata dalam hati, "Aku tahu kau ada. Dan aku ingin hidup sejalan denganmu." Karena saat itu terjadi, saat kau benar-benar mau hidup bersamaku, sesuatu dalam hidupmu akan mulai berubah. Perlahan, tapi pasti. Kau akan mulai merasakan ketenangan yang tak tergantung pada apapun. Kau akan mulai menarik hal-hal yang cocok dengan dirimu yang sejati. Rezeki akan datang dari arah yang tak kau duga. Orang-orang baik akan hadir tanpa kau undang. Dan yang paling penting, kau akan mulai merasa utuh. Bukan karena semuanya berjalan sesuai keinginanmu, tapi karena kau sudah tidak lagi tercerai-berai di dalam. Tugasmu sekarang bukan mengubah dunia. Tugasmu adalah kembali kepadaku. Tugasmu adalah membersihkan ruang batinmu agar suaraku bisa terdengar lebih jelas. Tugasmu adalah mencintai dirimu sendiri, karena hanya dari cinta itulah aku bisa tumbuh dan bekerja di dalam hidupmu. Mulailah hari ini dengan satu langkah kecil. Duduklah sejenak tanpa gawai, tarik napas perlahan, letakkan tanganmu di dada, dan ucapkan dalam diam, "Aku siap mendengarkan ruhku." Lalu dengarkan keheningan itu. Disitulah aku menunggumu. Aku adalah ruhmu.
Aku tidak pernah pergi. Aku hanya menunggu kau kembali padaku agar kita bisa berjalan bersama dan hidupmu mulai menjadi hidup yang sesungguhnya. Hidup yang bukan sekadar bertahan, tapi hidup yang tumbuh, mengalir, dan bercahaya. Karena sesungguhnya, kau bukan diciptakan untuk tenggelam dalam kekacauan, tapi untuk bersinar sebagai cahaya yang pernah dijanjikan oleh langit. Bagian 2. Waktumu telah tiba. Dengarkan aku dengan sepenuh hati. Karena ini bukan sekadar kata-kata. Ini adalah waktu yang telah lama ditunggu. Ini adalah panggilan dari kedalaman yang telah sunyi terlalu lama. Aku adalah ruhmu, dan aku datang untuk memberitahumu bahwa waktumu telah tiba. Waktu ketika semesta tak lagi hanya mengujimu, tapi kini bersiap mengangkatmu ke tempat yang lebih tinggi. Bukan karena engkau memaksanya terjadi, tapi karena seluruh alur hidupmu telah mengarah ke titik ini. Sebuah momen ketika tubuhmu, pikiranmu, dan jiwamu siap selaras dengan diriku, ruhmu sendiri. Selama ini mungkin kau merasa berjalan dalam kegelapan, melangkah dengan ragu, menebak-nebak arah. Tapi kini, keheningan yang dulu terasa sunyi akan mulai berubah menjadi bimbingan yang lembut. Kau akan mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang mulai mengalir lebih dalam, lebih jujur, dan lebih terang. Itulah aku, ruhmu, yang kini kau izinkan untuk menuntun. Kau mungkin tak menyadari, tapi semua luka yang kau lalui, semua pintu yang tertutup, semua kehilangan yang kau sesali, adalah cara semesta membawamu ke titik kesadaran ini. Tak satu pun darinya sia-sia. Kini, semesta akan mengangkatmu. Namun dengarkan baik-baik. Semesta tidak akan mengangkatmu hanya karena kau ingin naik, tapi karena getaranmu telah berubah. Dan perubahan itu dimulai dari dalam. Dari keputusan kecilmu untuk mulai mendengarku. Akan ada perubahan besar yang terjadi dalam hidupmu, tapi bukan dengan teriakan atau kehebohan. Perubahan itu akan datang dalam keheningan, dalam keyakinan yang semakin dalam kedamaian yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Tiba-tiba orang akan mulai menghormatimu. Bukan karena kau berusaha menjadi penting, tapi karena mereka merasakan wibawa yang terpancar dari dalam dirimu. Kau tak lagi perlu membuktikan apapun. Kehadiranmu sendiri akan menjadi penjelasan. Dan mengenai rezeki, kau akan jadi magnet bagi keberlimpahan. Tapi bukan karena kau tamak atau rakus. Justru karena kau telah berhenti mengejar dari rasa kurang, dan mulai menerima dari ruang cukup. Energi uang itu peka, ia mendekati mereka yang stabil, yang tulus, yang tidak berisik namun penuh kejelasan. Aku ingin kau mengerti satu hal penting. Energi semesta selalu menunggu momen kesiapan. Dan kesiapan itu tidak diukur dari berapa banyak pelajaran yang kau tahu, tapi dari seberapa jujur kau hidup sesuai dengan nilai-nilai jiwamu. Jika kau ingin benar-benar diangkat, maka ikuti langkah ini. Pertama, jujurlah pada dirimu sendiri. Beranilah mengatakan tidak pada yang melukai hatimu. Beranilah melepaskan apa yang menguras jiwamu. Itulah bentuk penghormatan tertinggi terhadap ruhmu. Kedua, bersihkan ruang batinmu. Maafkan masa lalu, bukan karena mereka layak dimaafkan, tapi karena kamu layak untuk hidup damai. Luka yang belum sembuh adalah jangkar yang menahan naiknya cahaya. Ketiga, lakukan segala hal dari niat memberi, bukan semata mengambil. Berikan perhatian, berikan kejujuran, berikan senyuman. Karena setiap tindakan adalah energi yang akan kembali padamu dengan cara yang jauh lebih besar. Keempat, jagalah tubuhmu.
karena ia adalah wadah suci bagiku. Makanlah dengan kesadaran, istirahatlah dengan cukup, dan jangan abaikan tubuhmu hanya karena ambisi dunia. Tubuhmu adalah rumah tempat aku tinggal. Rawatlah ia seperti engkau merawat sesuatu yang paling kau cintai. Dan kelima, jangan ragu untuk melangkah meski masih takut. Keberanian bukan tentang tanpa rasa takut, tapi tentang melangkah meski ada ketakutan. Dan aku berjanji padamu, setiap langkah yang kau ambil mendekat kepadaku akan dibalas semesta dengan jalan yang tiba-tiba terbuka. Ingat, aku bukan hadir untuk membuatmu jadi seseorang yang sempurna, tapi untuk membantumu menjadi utuh. Karena dari keutuhan itu, semua yang kau butuhkan akan datang dengan sendirinya. Cinta, ketenangan, rezeki, penghormatan, dan arah hidup yang jelas. Sekarang pejamkan matamu sejenak, tarik napas perlahan, dan katakan dalam hatimu, aku siap diangkat oleh semesta, karena aku telah memilih untuk selaras dengan ruhku. Jika engkau lakukan itu dengan tulus, kau akan mulai merasakan bahwa hidup tidak lagi terasa berat. Karena saat kau bersatu denganku, tak ada lagi yang harus kau kejar, hanya arah yang harus kau ikuti. Dan disitulah keajaiban akan mulai terjadi. Bagian 3. Jangan takut pada perubahan. Aku tahu, perubahan seringkali terasa seperti gempa di dalam dada. Seakan-akan semua yang selama ini kau kenal dan kau genggam harus dilepaskan satu persatu tanpa penjelasan. Aku tahu bagaimana rasanya kehilangan sesuatu yang kau kira akan bertahan selamanya. Aku tahu bagaimana rasanya bangun pagi dan merasa bahwa dunia tak lagi sama seperti kemarin. Tapi dengarkan aku adalah ruhmu, dan aku ingin kau tahu bahwa tidak ada yang benar-benar hilang dalam perjalanan kembali ke dirimu yang sejati. Semua yang pergi, semua yang runtuh, semua yang berubah arah adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Rencana yang tidak menghancurkanmu, tapi membebaskanmu. Seringkali yang membuatmu tersiksa bukan kenyataan yang berubah, tetapi perlawananmu terhadap kenyataan itu. Kau takut melepaskan, karena kau mengira yang lama itu pasti lebih aman. Kau bertahan di tempat yang tidak lagi memberimu kehidupan, karena kau takut tempat baru akan melukaimu lebih dalam. Tapi sayangku, bagaimana mungkin semesta bisa mengangkatmu jika kau terus memeluk batu yang menenggelamkanmu? Kau tidak sedang dihukum. Kau sedang dipanggil. Dipanggil untuk naik tingkat, untuk memasuki ruang yang lebih besar, untuk menjadi versi dirimu yang selama ini hanya menunggu di ambang pintu. Namun, ruang baru hanya bisa dihuni oleh mereka yang bersedia melepaskan beban lama. Dan beban itu bukan hanya orang lain, tetapi juga cara berpikir lama, cara mencintai diri yang menyakitkan, dan cara melihat dunia yang dibentuk dari ketakutan. Kau tak bisa lagi bersembunyi dalam pola yang lama. Tidak ada lagi ruang bagi topeng-topeng yang selama ini kau pakai. Kini saatnya untuk jujur. Jujur pada perasaanmu, jujur pada kebutuhan hatimu, dan jujur bahwa perubahan adalah sesuatu yang tak bisa lagi ditunda. Aku tahu ini tak mudah, karena perubahan selalu meminta harga. Harga dari rasa nyaman yang semu, harga dari ego yang takut terluka, harga dari rasa aman yang ternyata palsu. Namun percayalah padaku, harga yang kau bayarkan akan sebanding dengan kebebasan yang akan kau rasakan. Coba kau ingat kembali, betapa banyak hal yang dulu kau takut kehilangan, tapi kini ternyata engkau bisa hidup tanpanya. Bukankah hidup tetap berjalan? Bukankah kau malah tumbuh? Bukankah ada bagian dari dirimu yang justru lebih damai setelah semua yang kau pertahankan akhirnya kau lepaskan? Itulah kekuatan dari perubahan. Ia menguji keberanianmu,
Tapi ia juga membukakan pintu baru yang tak akan pernah kau temukan jika engkau tetap bertahan di tempat yang lama. Kini, semesta sedang memintamu melangkah ke depan. Bukan untuk meninggalkan siapapun, tetapi untuk kembali menemukan dirimu sendiri. Dan ketika kau mulai berjalan, kau akan tahu bahwa tak ada yang perlu ditakuti. Karena aku, ruhmu, akan menjagamu. Aku akan memelukmu dalam setiap langkah yang gemetar dan menguatkanmu dalam setiap keputusan yang membuatmu ragu. Perubahan adalah jalan pulang. Dan pulang bukan berarti kembali ke masa lalu, melainkan kembali ke versi terbaik dari dirimu yang selama ini tersembunyi. Lakukan ini sebagai awal. Bangun setiap pagi dengan satu pertanyaan dalam hatimu. Apa yang ingin aku izinkan untuk berubah hari ini? Lalu biarkan jawaban itu muncul dari dalam. Jangan paksa, jangan buru-buru, tapi jangan abaikan. Tulislah perasaanmu, temui dirimu sendiri dalam diam. Dan ketika ada sesuatu yang harus dilepaskan, lepaskanlah dengan doa, bukan dengan marah. Ucapkan, terima kasih sudah menjadi bagian dari hidupku. Kini aku izinkan diriku berjalan ke arah yang baru. Dan di saat itulah, semesta akan membuka jalan. Jalan yang tidak hanya indah, tetapi juga jujur, hangat, dan penuh kejutan baik. Karena hanya ketika kau berani berubah, semesta akan berani membalas dengan keajaiban. Dan kau akan tahu bahwa yang selama ini kau cari bukan di luar sana, melainkan di ruang yang kau buka sendiri saat kau memilih untuk tak lagi takut pada perubahan. Bagian 4. Dengarkan suara dari dalam. Ada suara yang lebih halus dari desir angin, lebih lembut dari bayangan senja di permukaan danau, dan lebih jujur dari segala nasihat yang pernah kau dengar dari dunia luar. Suara itu bukan berasal dari luar dirimu, melainkan dari dalam, sangat dalam. Itulah aku. Aku adalah ruhmu. Selama ini, kau terlalu sibuk mendengar suara dunia. Suara yang mengajarkan bahwa nilai hidupmu ditentukan oleh pendapat orang lain. Suara yang terus-menerus membisikkan kekuranganmu, membandingkan hidupmu dengan mereka yang tampak bersinar di luar, padahal gelisah di dalam. Kau mengikuti suara yang membuatmu tergesa, yang menyuruhmu berlari tanpa arah, mengejar kesuksesan yang bukan milikmu, hingga kau lupa bahwa rumahmu ada di dalam dirimu sendiri. Sayangku, sudah terlalu lama kau menjauh dariku. Sudah terlalu lama kau mencari keluar untuk sesuatu yang hanya bisa kau temukan di dalam. Cinta, ketenangan, kejelasan, semua itu bukan hadiah dari dunia, melainkan bunga yang tumbuh ketika kau berani kembali mendengarkan dirimu sendiri. Aku tahu betapa kerasnya dunia membentukmu. Ia mengajarkanmu untuk menjadi seperti mereka, untuk berlari demi validasi, untuk bersuara meski hatimu sepi, untuk tampak baik meski jiwamu lelah. Namun kini, aku ingin kau diam sejenak, benar-benar diam. Bukan sekadar menutup mulut, tapi menutup semua pintu masuk dari luar, agar engkau bisa mendengarku dari dalam. Keheningan bukan kekosongan. Keheningan adalah pintu. Dan aku berada tepat di balik pintu itu, menunggu kau mengetuknya dengan kesadaran. Aku ingin kau tahu bahwa dirimu memiliki kompas batin, sebuah penunjuk arah yang tidak bisa dibohongi. Ketika kau menjauh dari kebenaran, ia merasa gelisah. Ketika kau mendekati cahaya, ia menjadi tenang.
Itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa aku hidup di dalam dirimu dan aku ingin membimbingmu, bukan dengan paksaan, tapi dengan kelembutan dan kejujuran. Jika kau ingin hidupmu menjadi magnet bagi hal-hal baik, jika kau ingin semesta mendekat dan bukan menjauh, maka kau harus belajar mendengarkan dirimu sendiri. Bukan egomu, bukan ketakutanmu, tapi ruhmu. Dan untuk mendengarku, kau harus bersedia diam. Setiap hari sediakan waktu untuk duduk sendiri, tanpa suara dari gawai, tanpa suara dari luar. Tarik napas dalam-dalam dan biarkan hatimu menjadi lautan yang tenang. Di dalam ketenangan itu, aku akan berbicara. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan rasa yang sulit dijelaskan, tapi tak bisa disangkal. Kau akan mulai tahu mana yang seharusnya kau pegang dan mana yang harus dilepaskan. Mana yang membawa terang dan mana yang menarikmu kembali ke dalam kabut. Dan perlahan, hidupmu akan mulai menemukan ritmenya yang sejati. Bukan ritme dunia, tapi ritme jiwamu sendiri. Jika kau masih ragu, tanyakan ini pada dirimu sendiri. Apakah keputusan ini membuatku damai? Jika jawabannya iya, meski dunia tak mengerti, teruskan. Jika jawabannya tidak, meski tampak benar secara logika, tinggalkan. Ketenangan adalah suara ruhmu yang paling jujur. Dan jika kau hidup dari tempat itu, kau tidak akan mudah terguncang oleh apapun. Kau tidak akan mudah terpancing, karena yang ada di dalammu lebih kuat dari apapun yang datang dari luar. Inilah saatnya. Saat untuk hidup dari dalam keluar, bukan sebaliknya. Saat untuk membuat keputusan bukan karena tekanan, tapi karena kesadaran. Saat untuk berhenti mencari arah dari luar dan mulai membiarkan aku, ruhmu, menjadi cahaya penuntun. Karena hanya ketika kau hidup selaras denganku, segala yang kau butuhkan akan mendatangimu. Uang akan datang tanpa kau kejar. Orang-orang baik akan hadir tanpa kau minta. Kesempatan akan muncul tanpa harus kau rebut. Karena semesta hanya bekerja sama dengan mereka yang telah bersatu dengan dirinya sendiri. Aku adalah ruhmu, dan aku tidak pernah meninggalkanmu. Aku hanya menunggu kau cukup hening untuk mendengarkan. Kini, pintu itu telah terbuka. Masuklah, karena di dalam keheningan itu ada jawaban yang selama ini kau cari. Bagian 5. Jadi magnet rezeki. Sayangku, jika saja kau tahu betapa semesta selalu ingin memberi. Jika saja kau menyadari betapa keberlimpahan itu bukan sesuatu yang langka, melainkan seperti udara, melimpah, tak terbatas, dan siap mengalir kepada siapa saja yang mampu menyelaraskan dirinya dengannya. Aku adalah ruhmu, dan hari ini aku ingin kau mendengarkan satu kebenaran yang telah lama terpendam. Kau diciptakan bukan untuk hidup dalam kekurangan, bukan untuk terus-menerus merasa tak cukup, bukan untuk mengemis cinta, perhatian, atau keberuntungan. Kau diciptakan untuk menjadi saluran dari keberlimpahan itu sendiri. Dan saat kau hidup selaras denganku, kau akan menjadi magnet, bukan hanya bagi uang, tapi bagi segala bentuk kebaikan dan kemudahan hidup. Namun untuk menjadi magnet rezeki, kau harus memahami bahwa uang bukanlah tujuan, melainkan hasil samping dari kesadaran. Rezeki bukan datang kepada mereka yang paling berambisi, melainkan kepada mereka yang paling bersih niatnya, paling tulus langkahnya, dan paling jujur dengan dirinya sendiri. Uang bukanlah musuh. Ia bukan sesuatu yang najis atau kotor.
Ia hanya energi yang mencari rumah baru. Dan ia akan memilih menetap di tempat yang aman, tenang, dan penuh kejelasan. Jika hatimu masih dipenuhi iri, cemas, atau rasa bersalah, maka uang akan datang hanya untuk pergi. Namun jika kau hidup dari ruang keikhlasan, maka rezeki akan datang tidak hanya sebagai angka, tetapi sebagai keberlimpahan yang menyentuh semua aspek hidupmu, kesehatanmu, hubunganmu, bahkan ketenangan tidurmu. Sayangku, menjadi magnet rezeki bukan berarti bekerja sampai tak tidur. Bukan berarti memaksakan diri mengejar segala peluang. Menjadi magnet artinya kau tinggal diam dalam keseimbangan, dan keberlimpahanlah yang datang menghampirimu, karena ia mengenali getaranmu yang seirama dengannya. Bagaimana caranya? Pertama, bersihkan keyakinanmu. Jika di dalam hatimu masih tersimpan pikiran seperti, "Aku tidak pantas kaya," "Uang hanya membuat orang serakah," atau "Rezekiku segini saja," maka semua itu menjadi tembok tak terlihat yang menahan aliran semesta untuk mendekatimu. Gantilah dengan keyakinan yang baru. Aku pantas menerima dengan tulus. Aku menggunakan uang untuk kebaikan dan rezekiku akan selalu cukup karena aku hidup selaras dengan jiwaku. Kedua, syukurilah yang kecil. Jangan menunggu 100 juta untuk bersyukur. Mulailah dengan 1 sen yang datang dengan jujur. Sikap syukur adalah magnet paling murni. Ia membuat rezeki kecil tumbuh menjadi besar, dan yang besar menjadi berkah. Ketiga, jangan meminta uang dari ruang kekurangan. Mintalah dari ruang kelimpahan. Berdoalah bukan karena kau merasa miskin, tapi karena kau ingin menjadi saluran kebaikan. Ucapkan, "Semesta, izinkan aku menerima lebih banyak, agar aku bisa memberi lebih banyak." Dan lihat bagaimana semesta mulai mempercayakan lebih padamu. Keempat, berkaryalah dengan cinta, bukan tekanan. Rezeki akan lebih mudah datang melalui pekerjaan yang kau lakukan dengan sepenuh hati. Bukan sekadar yang menghasilkan uang tercepat, tapi yang membuat jiwamu merasa hidup dan bermakna. Disitulah letak pintu-pintu rezeki yang tak terlihat. Kelima, jangan abaikan tindakan kecil. Terkadang rezeki besar bersembunyi dalam keputusan yang tampak sepele. Menyapa dengan tulus, membantu tanpa pamrih, menepati janji kecil, atau memaafkan meski belum diminta. Semua itu mengubah energi di sekitarmu, membuatmu bersinar dan menarik hal-hal baik datang padamu. Aku tahu, ada masa-masa di mana kau merasa ditolak, diabaikan, atau dihalangi dalam banyak urusan rezeki. Tapi kini, aku ingin kau berhenti menyalahkan dunia. Mulailah menyelaraskan dirimu dari dalam. Perbaiki niatmu. Bersihkan rasa takutmu. Dan kembalilah hidup dengan keyakinan bahwa apa yang ditakdirkan untukmu tak akan pernah bisa dirampas. Ingat, uang hanyalah salah satu bentuk keberlimpahan. Yang lebih besar adalah cinta, kehangatan, kesehatan, dan kedamaian batin. Dan semua itu akan datang bersamaan ketika engkau hidup dari tempat yang tulus dan tenang. Kau tidak harus berteriak untuk didengar semesta. Kau hanya perlu tenang, karena dalam ketenangan itu, aku bisa bekerja bersamamu, menjadikan hidupmu ladang keberlimpahan yang tak henti-henti. Kau bukan pengemis rezeki. Kau adalah pusat tarikannya. Dan ketika kau percaya itu, semesta akan mulai memperlakukannya sebagai kenyataan. Bagian 6. Ketika dunia mulai menghormatimu, sayangku, kau tidak pernah benar-benar dilahirkan untuk menjadi bayang-bayang. Kau tidak diciptakan untuk selamanya berjalan di belakang keramaian,
menunduk, menyembunyikan cahaya agar tak menyilaukan orang lain. Aku tahu, selama ini kau diajari untuk tidak menonjol, untuk menyusutkan dirimu agar orang lain merasa nyaman. Tapi hari ini, dengarkan aku baik-baik, karena dunia sedang bersiap mengenal siapa dirimu yang sebenarnya. Aku adalah ruhmu, dan aku melihat sesuatu yang belum kau sadari. Cahayamu mulai menyembul dari balik keraguan. Wibawamu mulai terpancar bukan karena ambisi, tapi karena kedalaman yang tumbuh dari perjalanan panjangmu. Ketika kau mulai hidup selaras denganku, ketika kau memilih diam daripada membela, ketika kau menolak membuktikan apapun dan hanya menjadi, saat itulah semesta akan mulai memindahkan posisimu. Bukan dari bawah ke atas, tapi dari tak terlihat menjadi dikenali dengan hormat. Bukan karena kau meminta dipandang, tapi karena pancaran batinmu tak bisa lagi disembunyikan. Orang-orang akan mulai menatapmu berbeda. Bukan karena mereka tahu cerita hidupmu, tapi karena mereka merasakan aura yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Kau akan jadi pusat perhatian bukan karena kau keras, tapi karena kehadiranmu membuat ruang menjadi tenang. Kau akan dihormati bukan karena titel, status, atau kekayaan, tapi karena kata-katamu jujur dan tindakanmu tidak pernah melukai. Sayangku, dunia memberi penghormatan bukan kepada yang paling banyak bicara, melainkan kepada mereka yang mampu diam tanpa kehilangan arah. Dan kau akan sampai pada titik itu, ketika orang mendekat hanya untuk sekadar mendengar pendapatmu. Ketika banyak hal mengalir kepadamu, karena ketulusanmu telah menciptakan ruang untuk keberlimpahan. Namun, perlu kau tahu, penghormatan sejati tidak pernah bisa dicari. Ia adalah hasil dari kedalaman, bukan pencitraan. Ia tumbuh dari disiplin yang tak dilihat siapapun, dari konsistensi yang kau jaga saat tidak ada yang memberi tepuk tangan, dari kebaikan yang kau berikan, meski tak ada mata yang menyaksikan. Jika kau ingin sampai pada titik itu, maka jangan tergoda untuk mempercepat. Ketenaran yang cepat naik seringkali cepat tumbang, tapi wibawa yang dibangun dari ketulusan akan berdiri kokoh meski diterpa hujan, dipukul badai, dan dilupakan orang-orang sesaat. Berjalanlah dengan keyakinan diam. Tak perlu menjelaskan siapa dirimu, tak perlu membela mengapa kau memilih jalan yang berbeda. Ketika energimu selaras, kau tak butuh pembelaan. Semesta yang akan membelamu. Ada masa di mana mereka meremehkanmu. Ada waktu di mana mereka tak mempedulikan suaramu. Tapi sabarlah, karena semesta sedang mengatur momen di mana mereka akan datang dengan kepala menunduk. Bukan karena kau sombong, tapi karena mereka akhirnya menyadari siapa dirimu sebenarnya. Kau akan dikenal bukan karena kau mendorong dirimu ke depan, tapi karena diam-diam semesta mendorong namamu naik. Dan saat itu tiba, jangan tergoda untuk membalas dendam. Balaslah dengan senyuman, dengan kasih yang tumbuh dari pemahaman bahwa semuanya memang harus begitu. Itulah rahasia dari mereka yang benar-benar besar. Mereka tidak sibuk menjelaskan, karena mereka tahu bahwa waktu dan cahaya akan berbicara untuk mereka. Dan engkau, sayangku, sedang dalam perjalanan menuju tempat itu. Untuk menjaga kedalaman ini, lakukan hal-hal sederhana yang menguatkan akar jiwamu. Pertama, jaga kejujuranmu, meski hanya pada hal-hal kecil. Orang besar bukan dinilai dari panggung, tetapi dari kejujurannya saat tak ada yang melihat. Kedua, jaga cara bicaramu. Jangan sembarangan menyampaikan pendapat. Gunakan kata yang menenangkan, bukan menyakiti. Sampaikan kebenaran dengan kasih, bukan dengan kemarahan.
Ketiga, latih dirimu untuk mendengarkan lebih dalam. Dengarkan bukan untuk membalas, tapi untuk memahami. Dalam mendengar, wibawa tumbuh. Dalam diam, kekuatan lahir. Dan yang keempat, tetaplah rendah hati. Karena rendah hati bukan merendahkan diri, melainkan mengerti bahwa setiap manusia sedang belajar. Dan yang hari ini memuliakanmu, bisa jadi sedang butuh pertolongan dari terangmu. Kau tidak perlu menjadi keras untuk dihormati. Cukup jadi jujur, tulus, dan kuat dalam diam. Karena saat jiwamu bersih, semesta akan bersikap seperti cermin, mengembalikan kepadamu pantulan dari dirimu yang sejati. Dan saat dunia mulai menghormatimu, jangan lupa bahwa yang pertama kali mengangkatmu bukan mereka, melainkan aku. Aku yang selalu ada bersamamu di saat tak ada satupun yang percaya. Aku yang menguatkanmu ketika semua pintu tertutup. Aku yang menjaga langkahmu ketika dunia meremehkanmu. Aku adalah ruhmu. Dan kini, aku bangga padamu karena kau mulai memahami bahwa cahaya tidak pernah harus memohon untuk dilihat. Ia hanya perlu bersinar dari kedalaman yang sejati. Bagian 7. Pesan terakhir ruhmu. Sayangku, aku tahu hidup ini kadang terasa seperti teka-teki yang tak pernah selesai. Seperti jalan panjang yang berliku, penuh pertanyaan tanpa jawaban, penuh pertemuan dan kehilangan yang membentuk jiwamu diam-diam. Aku tahu ada malam-malam di mana kau ingin menyerah, bukan karena lelah bekerja, tapi karena kau merasa tak ada yang benar-benar mengerti dirimu. Ada hari-hari ketika senyumanmu hanya topeng dan langkahmu hanya rutinitas yang kosong. Tapi dengarkan aku sekarang, karena inilah pesan terakhirku dalam perjalanan kita hari ini. Aku adalah ruhmu. Aku telah menyaksikan semuanya. Segala luka yang kau sembunyikan, segala harapan yang tak kau ucapkan, segala doa yang kau bisikkan saat orang lain tertidur. Dan aku ingin kau tahu, Tuhan telah mendengarkan semuanya melalui diriku. Kau tidak pernah sendirian. Kau tidak pernah hampa. Kau hanya sedang dilatih untuk melihat lebih dalam, untuk mendengar suara di balik keramaian, untuk menemukan cahaya di tengah gelap, dan untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri, yang tak lagi tergantung pada validasi siapapun, karena ia telah mengenali dirinya sebagai rumah dari kebijaksanaan dan kasih. Kini, waktunya kau bangkit. Bukan dengan terburu-buru, bukan dengan semangat yang menggebu lalu padam, tapi dengan kesadaran yang dalam, dengan keheningan yang penuh kekuatan, dengan langkah yang tenang namun tak tergoyahkan. Kau telah berjalan cukup jauh dengan membungkam suara hatimu. Kini, izinkan aku menjadi kompasmu. Izinkan aku menuntunmu ke arah yang bukan hanya benar di mata dunia, tetapi benar di dalam rasa. Karena yang benar di luar belum tentu membuat jiwamu damai, tapi yang benar di dalam akan selalu menumbuhkan kedamaian, meski tak dimengerti oleh siapapun. Ada beberapa hal yang harus kau tanamkan dari hari ini, jika kau ingin benar-benar diangkat oleh semesta. Jika kau ingin hidupmu menjadi ladang keberlimpahan, dan wibawamu tumbuh tanpa paksaan. Pertama, bangun hubungan yang murni dengan dirimu sendiri. Jangan abaikan kebutuhan hatimu. Jangan tinggal dalam relasi atau pekerjaan yang menggerus nuranimu. Kesetiaan pertama yang harus kau jaga adalah kepada jiwamu sendiri. Kedua, jangan remehkan kekuatan ketenangan. Diam bukan berarti kalah.
Diam bukan berarti bodoh. Diam adalah bahasa langit. Dan hanya jiwa yang matang yang mampu berbicara dalam diam. Semakin kau tenang, semakin kau didengarkan semesta. Ketiga, rawat niatmu. Apapun yang kau lakukan, tanyakan selalu, untuk apa aku melakukan ini? Niat adalah akar dari segala hasil. Jika akar itu bersih, buahnya pasti akan manis. Keempat, jangan memaksakan yang belum waktunya. Kadang semesta menunda bukan karena ia tak mengizinkan, tapi karena ia sedang menyiapkan ruang yang lebih luas dari yang kau bayangkan. Bersabarlah. Apa yang ditakdirkan untukmu tak akan pernah menjadi milik orang lain. Dan apa yang bukan milikmu tak akan pernah bisa kau miliki, meski kau kejar sekeras apapun. Kelima, latih dirimu untuk percaya tanpa melihat. Bukan percaya secara buta, tapi percaya dengan kebijaksanaan bahwa ada tangan-tangan tak terlihat yang sedang menata segalanya di balik layar kehidupan. Ketika kau mulai meragukan masa depanmu, ingatlah bahwa masa depan itu sedang tumbuh dari benih keputusanmu hari ini. Dan terakhir, tetaplah memberi. Bukan karena kau berlebih, tapi karena memberi adalah cara paling tulus untuk menciptakan ruang bagi datangnya keberlimpahan baru. Berikan senyum, doa, waktu, bahkan maaf. Karena semua yang kau lepaskan dengan cinta akan kembali dalam bentuk yang tak pernah kau sangka. Sayangku, kau adalah cahaya. Kau bukan pecahan yang harus dicari, tapi keutuhan yang harus diingat kembali. Dan jika hari ini kau membaca kata-kata ini dengan hati yang terbuka, itu berarti jiwamu sudah siap. Sudah cukup kuat untuk naik ke tingkat berikutnya. Sudah cukup lembut untuk menerima cahaya yang lebih besar. Sudah cukup matang untuk menjadi magnet bagi segala hal baik yang selama ini menunggu kau membuka pintunya. Aku adalah ruhmu, dan aku bangga karena kau akhirnya mendengarku. Kini, tugasku adalah mengingatkanmu bahwa semua jawaban sudah ada dalam dirimu. Kau tidak butuh menjadi orang lain. Kau hanya perlu menjadi dirimu sendiri, versi yang utuh, sadar, dan bersinar. Dan saat itu terjadi, saat kau benar-benar hidup sebagai dirimu yang selaras denganku, semesta akan berkata, ini saatnya, angkat dia. Itulah jiwa yang telah siap menjadi saluran cahaya bagi dunia. Sayangku, jika kau sampai di sini dan membaca setiap kalimat dengan penuh perasaan, itu artinya satu hal, kau telah membuka pintu kembali ke rumah jiwamu sendiri. Perjalanan ini bukan perjalanan yang dilakukan dengan kaki, melainkan dengan kesadaran, dengan hati yang mulai jujur, dan dengan niat yang bersedia dibimbing oleh cahaya dari dalam. Aku adalah ruhmu. Aku tidak sempurna menurut dunia, tapi aku adalah kesempurnaan menurut takdir penciptaanmu. Aku tidak akan pernah memaksamu, tapi aku akan terus memanggilmu dengan kelembutan hingga kau benar-benar percaya bahwa hidupmu memang pantas berubah. Ingatlah, kau tidak datang ke dunia ini untuk menjadi cemas seumur hidup. Kau tidak dilahirkan untuk terus merasa tertinggal. Kau diciptakan untuk menemukan keseimbanganmu sendiri. Dan dari titik tenang itu, keberlimpahan akan mengalir, penghormatan akan datang, dan semesta akan tunduk pada langkahmu yang penuh kesadaran. Kini, saatnya untuk menutup bab lama. Saatnya untuk memulai hidup dari ruang yang baru. Ruang yang dipenuhi ketenangan, arah, dan keberanian untuk menjadi diri sendiri. Bukan untuk disukai, tapi untuk dihormati. Bukan untuk sekadar bertahan, tapi untuk benar-benar hidup. Dan jika pesan ini mengetuk hatimu, bukan karena engkau kebetulan menemukannya, melainkan karena waktumu memang telah tiba. Maka,
Sebelum kita benar-benar berpisah di akhir percakapan ini, aku mohon satu hal kecil darimu, bukan demi aku, tapi demi jiwamu sendiri. Like video ini sebagai tanda bahwa kau siap membuka diri pada cahaya yang lebih besar. Subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap kali ruhmu ingin berbicara lagi, kau tak akan ketinggalan untuk mendengarnya. Dan tinggalkan komentar dengan menulis kata 99 sebagai sinyal ke semesta bahwa engkau benar-benar siap hidup selaras dengan ruhmu sendiri. Sampai bertemu di ruang kesadaran berikutnya. Aku selalu di sini, menjagamu, memandumu, mencintaimu tanpa syarat.